Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, Hasan adalah anak kecil yang terkenal bandel dan songong. Bukan hanya itu, ia juga suka berkata kasar dan perilaku buruk lainnya. Akibat tabiat yang dimilikinya membuat para orang tua melarang anaknya berkawan dengan Hasan. Sementara ibunya Hasan sudah tak mampu lagi menasehatinya. Kemudian ia pun mendatangi Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Abu Nawas berkata, "Besok bawalah anakmu ke sini dan biarkan ia menginap di rumahku." Pada keesokan harinya kembalilah sang ibu dengan mengajak serta Hasan. Setelah menitipkan anaknya, wanita itu pun berpamitan kepada Abu Nawas. Disinilah Abu Nawas mulai bertanya kepada Hasan, kenapa ia menjadi bandel dan suka melawan. Hasan menjawab, "Aku ini anak kecil tuan, wajar bila berbuat nakal." Abu Nawas kembali bertanya, "Lalu apakah kau akan terus begini?" Hasan menjawab, "Tentu saja tidak tuan. Kelak bila besar nanti aku ingin jadi seorang ulama terpandang. Bukankah dulu ada beberapa ulama yang masa kecilnya nakal, bahkan kenakalannya sampai di usia remaja. Tapi ketika sudah menjadi dewasa, dia malah menjadi orang yang sangat alim." Mendengar penuturan Hasan, Abu Nawas justru merasa kagum. Anak ini sebenarnya pintar, tapi kelakuan nakalnya yang membuat dirinya dibenci orang-orang, pikir Abu Nawas. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah cara untuk menyadarkannya. Tentunya cara yang digunakan Abu Nawas adalah cara yang unik dan cerdik, sehingga Hasan pun tak menyadarinya sama sekali. "Mulai saat ini, setiap hari kau harus menyelesaikan tugas kecil yang akan aku berikan. Kalau kau tidak mau, tidak akan ada makanan untukmu," kata Abu Nawas. Di hari pertama, Abu Nawas mengajak Hasan ke halaman belakang rumahnya yang dipenuhi rumput liar. "Kau lihat rumput-rumput itu, cabut semua sampai bersih. Kalau sudah, akan aku siapkan makanan enak untukmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hasan mendengus sombong. "Cuma ini sih tugas yang enteng tuan," ucap Hasan. Dan benar saja, tak perlu waktu lama, ia bisa dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Lalu dengan bangganya dan merasa menang, Hasan berkata kepada Abu Nawas, "Lihat tuan, aku sangat kuat dan cepat." Abu Nawas pun tersenyum melihatnya. Pada hari kedua, Abu Nawas memberinya tugas baru. Ia menyuruh Hasan membawa seember air ke halaman belakang. "Hasan, sirami seluruh tanaman ini, jangan ada yang terlewatkan," perintah Abu Nawas. Meskipun agak kesal, Hasan menuruti perintah tersebut. Sambil bersungut-sungut, ia menyirami seluruh tanaman hingga selesai. "Ini sih pekerjaan sepele, tidak ada tantangannya sama sekali," gumam Hasan dalam hati. Pada hari ketiga, Abu Nawas memberi tugas yang lebih sulit dari sebelumnya. Ia mengajak Hasan ke sebuah kebun yang dipenuhi pohon-pohon kecil. "Hasan, aku ingin menanam sayuran di sini. Cabut pohon-pohon kecil itu supaya bersih," perintah Abu Nawas. Tugas tersebut membuat Hasan merasa agak kesal, karena untuk melakukannya butuh tenaga kuat dan butuh waktu yang lama. Namun, pada akhirnya Hasan berhasil menjalankan tugasnya, meskipun ia harus merasakan capek dan pegal-pegal pada tangannya. "Hasan, bagaimana dengan tugasmu hari ini?" tanya Abu Nawas. "Tuan, hari ini saya sudah sangat kelelahan, tapi lihatlah, aku berhasil menyelesaikannya," jawab Hasan. Kemudian, pada hari keempat, Abu Nawas kembali memberinya tugas. "Hasan, ini adalah tugas terakhir untukmu. Kalau kau sanggup menyelesaikannya, aku akan memberimu hadiah 1000 dinar," kata Abu Nawas.
Mendengar iming-iming hadiah yang menggiurkan membuat Hasan kembali bersemangat. "Baik Tuan, saya siap melakukannya. Beritahu saya apa tugasnya?" tanya Hasan sudah tak sabar. "Pergilah ke halaman belakang rumahku. Di sana ada pohon tinggi dan besar. Cabut pohon itu dari tanahnya," perintah Abu Nawas. Hasan pun terkejut sambil membelalakan mata. "Apa Tuan bercanda? Jangankan mencabutnya, menggesernya pun aku tak mampu. Bahkan orang dewasa manapun tak akan ada yang mampu melakukannya. Apalagi anak kecil sepertiku ini," protes Hasan. Dengan tersenyum, Abu Nawas berkata, "Hasan, dulu pohon itu sangat kecil, seperti rumput liar yang kau cabut di hari pertama. Bila kita mencabutnya saat masih kecil, tentu itu akan sangat mudah. Tapi kalau semakin lama dibiarkan tumbuh, akarnya akan semakin kuat dan kokoh. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kalau kau membiarkannya sejak kecil, kebiasaan itu akan tumbuh besar dan kuat, sehingga sangat sulit dirubah. Apalagi kalau kamu sengaja memeliharanya. Lebih baik perbaiki dari sekarang, sebelum kebiasaan burukmu itu menjadi pohon besar yang tidak bisa kau atasi," tutur Abu Nawas. Seketika Hasan pun terdiam. Untuk pertama kalinya ia memikirkan kata-kata itu dengan serius. Ia mulai menyadari kalau sikap kasar dan nakalnya selama ini ibarat pohon yang akan tumbuh semakin besar dan kuat. Akhirnya, atas nasihat Abu Nawas, Hasan berjanji akan merubah dan berusaha menghilangkan sifat nakalnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja perintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua saya undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah satu menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia, tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar. Ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih wahai menteriku, kamu telah mengingatkan saya," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang ia lihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tidak hadir. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberikan hadiah kepada semua menterinya termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. "Saat ini kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan.
Silahkan, peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini. Dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hei Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan Abu Nawas!" teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga, dan akhirnya Abu Nawas pun terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa aku memeluk Paduka. Dengan begitu aku telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya," ujar Abu Nawas cengengesan. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiahnya dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri istana. Kisah selanjutnya. Sebelumnya diceritakan bahwa ulama sufi yang bernama Bahlul adalah kerabat dekat daripada Khalifah Harun al-Rasyid. Dan ia dulunya adalah seorang pejabat istana yang sangat alim dan jujur. Adapun dia bertingkah pura-pura gila hanyalah semata-mata untuk melindungi dirinya, supaya terhindar dari ancaman pembunuhan oleh pihak penguasa kerajaan yang tidak suka dengan kejujurannya. Meski demikian,
Bahlul tetap mengkritik kebijakan kerajaan dengan caranya yang unik tapi sangat tajam. Berikut akan saya ceritakan beberapa kisah lucu tentang Bahlul. Bahlul dan makanan Baginda Raja. Suatu hari, Baginda Raja perintahkan pelayan kerajaan untuk mengirimi Bahlul makanan. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata Bahlul sedang duduk di samping reruntuhan bangunan. "Hai Bahlul, ini ada kiriman hidangan istimewa untukmu," kata si pelayan. "Dari siapa makanan itu?" tanya Bahlul. "Dari Baginda Raja," jawab si pelayan. Bahlul lalu menerima hidangan tersebut. Akan tetapi, ia segera memberikannya kepada anjing yang kebetulan ada di situ. Melihat hal tersebut, si pelayan pun seketika terkejut. "Hei Bahlul, kenapa kau berikan makanan dari Baginda kepada anjing?" hardik si pelayan. Tapi dengan entengnya Bahlul membalas, "Hei pelayan, diamlah. Bila anjing ini tahu kalau makanan tersebut dari Baginda Raja, maka ia juga tidak akan mau memakannya." Bahlul dan pedagang. Suatu hari, seorang pedagang dari Baghdad menemui Bahlul untuk meminta nasihat. "Wahai Tuan Bahlul, berilah aku saran, usaha apa yang harus aku jalankan supaya aku bisa memperoleh keuntungan yang banyak?" tanya si pedagang. "Belilah kapas dan besi, lalu jual ke pasar," jawab Bahlul. Pedagang itu pun lalu pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Bahlul. Ia membeli kapas dan besi dalam jumlah yang banyak. Setelah beberapa bulan, si pedagang menjual kembali barang-barang tersebut dan memperoleh keuntungan yang banyak. Ketika semua barang dagangannya laku terjual habis, si pedagang kembali menemui Bahlul untuk kembali meminta saran kepadanya. "Wahai Bahlul gila, menurutmu kali ini barang apa yang harus aku beli supaya keuntunganku lebih banyak?" tanya si pedagang. "Beli bawang dan semangka," jawab Bahlul. Pedagang itu pun menuruti saran Bahlul. Ia membeli bawang dan semangka dalam jumlah yang cukup banyak. Beberapa hari kemudian, bawang dan semangka yang dibelinya semuanya menjadi busuk, sehingga ia mengalami banyak kerugian. Dengan penuh kecewa dan emosi, si pedagang mendatangi Bahlul. "Hai Bahlul, ketika aku minta nasihat padamu pertama kali, kau menyarankan untuk beli kapas dan besi. Dan saat itu memang aku memperoleh keuntungan yang banyak. Tetapi ketika aku minta saran untuk yang kedua kali, kamu malah membuatku bangkrut. Harta kekayaanku habis karena saranmu," kata si pedagang menahan emosi. "Hai pedagang, dengar ya. Pertama kali kau menyapaku, kau menyebutku Tuan Bahlul. Karena kau menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberi saran padamu dengan kebijakanku. Sementara saat kau minta saran kedua kalinya, kau memanggilku dengan panggilan Bahlul gila. Maka aku memberimu saran layaknya orang gila," kata Bahlul menjelaskan. Si pedagang pun merasa malu atas perbuatannya dan membenarkan jawaban Bahlul. Bahlul diminta kritik Baginda Raja. Suatu hari, saat Bahlul diajak ke istana, Baginda Raja berkata kepadanya, "Wahai Bahlul, kritiklah aku," pinta Baginda Raja. "Hai Harun, jika kamu berada di tengah-tengah gurun, di mana di tempat itu tak ada air setetes pun, sementara kamu sedang kehausan dan mendekati kematian, apa yang akan kau berikan untuk mendapatkan seteguk air?" tanya Bahlul. "Aku akan memberikan dinar dan emas yang banyak," jawab Baginda Raja. "Tapi bagaimana jika orang yang memiliki air tidak mau menukarnya dengan dinar dan emasmu? Lalu apa yang akan kau tawarkan?" tanya Bahlul kembali.
Aku akan memberikan separuh dari kerajaanku, jawab Baginda Raja. Baik, setelah kau minum air itu, lalu kau terserang penyakit tidak bisa buang air kecil. Apa yang akan kau tawarkan kepada satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu? Tanya Bahlul. Aku akan berikan sisa separuh kerajaanku, jawab Baginda Raja. Wahai Harun, ketahuilah, maka jangan kau anggap penting kerajaan dan semua harta kekayaanmu, karena semua itu tidak lebih berharga dibandingkan dengan seteguk air. Apakah tidak sepatutnya engkau berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah? Kata Bahlul menasehati. Bahlul dan budak yang takut laut. Ketika Bahlul sedang bepergian menaiki kapal perahu, ada seorang pedagang bersama budaknya ikut serta naik ke atas kapal. Saat perahu mulai menyeberang ke tengah lautan, budak itu mulai menangis karena ketakutan akibat gerakan kapal yang terguncang oleh ombak. Semakin lama tangisan si budak semakin keras, sehingga membuat orang-orang yang ada di kapal merasa terganggu, termasuk Bahlul sendiri. Si pedagang sudah berusaha membujuk agar budaknya diam tak menangis. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di kapal. Mereka juga membujuk si budak agar diam. Akan tetapi, tangisan si budak malah semakin keras. Tak tahan dengan tangisan budak yang mengganggu, akhirnya Bahlul meminta izin kepada si pedagang untuk membuat budaknya diam. Pedagang itu pun mengizinkannya. Maka dengan segera Bahlul memberikan perintah orang-orang untuk melemparkan budak itu ke laut. Perintahnya pun dilaksanakan. Ketika budak itu hampir meninggal, Bahlul langsung menyelamatkannya dengan membawanya kembali ke atas kapal. Setelah itu, si budak langsung duduk di sudut kapal dan tak lagi teriak menangis. Si budak hanya terdiam dengan wajah ketakutan. Badannya gemetaran dan menggigil karena kedinginan. Para penumpang lantas bertanya kepada Bahlul, kenapa tindakannya bisa membuat si budak terdiam. Begini kawan-kawan, ketika budak ini dilempar ke laut, ia baru menyadari betapa nyamannya kapal ini, jawab Bahlul memberitahu. Spontan mereka pun tertawa dan juga membenarkan ucapan Bahlul. Bahlul dan pejabat yang sombong. Suatu kali Bahlul diajak Baginda Raja duduk bersama para pejabat kerajaan di sebuah aula istana yang besar. Dari sekian orang yang hadir, hanya Bahlul yang bukan seorang pejabat istana. Tiba-tiba salah satu pejabat berceletuk kepada Bahlul dengan tujuan ingin menertawakannya. Hei Bahlul gila, tahukah engkau? Sekarang kau diangkat Baginda Raja menjadi amir dan menjadi pemimpinnya para anjing, ayam, dan babi, kata si pejabat sambil tertawa. Tapi dengan mudahnya Bahlul membalas ejekan tersebut. Maka dari itu, mulai sekarang kau jangan melanggar perintahku. Kau harus taat kepadaku, karena sekarang kau telah menjadi bawahanku. Seketika Baginda Raja beserta pejabat istana yang lain tertawa terpinggal-pinggal dengan perkataan Bahlul. Dan pejabat itu pun menjadi kapok dan malu, tak berani lagi meledek Bahlul. Kisah selanjutnya. Baginda Raja menaruh dendam kepada Abu Nawas. Baginda Raja begitu berhasrat ingin membalaskan dendamnya dengan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun Baginda Raja bingung dengan cara apa lagi supaya Abu Nawas bisa terjebak melakukan kesalahan. Tiba-tiba terbesit dalam pikiran Baginda Raja, bukankah Abu Nawas paling takut dengan beruang? Aku punya ide sekarang. Abu Nawas kali ini pasti tidak bisa lolos, ucap Baginda Raja girang. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Hei Abu Nawas, aku ingin kamu ikut saya berburu ke hutan, titah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, memangnya
Paduka Raja mau berburu hewan apa? Tanya Abu Nawas. Saya akan berburu hewan beruang, jawab Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas langsung menelan ludahnya. Abu Nawas merasa takut dan gemetaran, tapi ia tak berani menolak perintah Baginda Raja. Tapi sebentar lagi akan turun hujan, Baginda Raja. Justru itu. Ayo sekarang kita berangkat. Abu Nawas, kamu akan saya beri kuda yang lamban. Saya dan para pengawal menggunakan kuda yang larinya cepat, kata Baginda Raja. Nanti bila turun hujan, silahkan kalian berlindung dengan cara kalian masing-masing. Pokoknya pas jam makan siang, kalian sudah berkumpul di tempat peristirahatanku. Dan saat berkumpul, baju kalian tidak boleh basah, jelas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan rombongannya segera bergerak. Sementara Abu Nawas yang mengendarai kuda lamban tentunya tertinggal jauh di belakang. Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja sengaja menjebak dirinya. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Baginda Raja bersama pengawal langsung mencari tempat perlindungan untuk berteduh. Setelah hujan mereda, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat peristirahatan yang telah ditentukan. Setibanya di tempat peristirahatan, tak lama berselang Abu Nawas datang. Baginda dan para pengawalnya terkejut melihat baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kalau Abu Nawas menerobos hujan deras, pasti bajunya basah. Kalaupun ia berteduh, pastinya datang tidak tepat waktu, karena kuda yang dikendarai sangatlah lamban, pikir Baginda Raja dalam hati. Hari kedua, Abu Nawas kembali diajak berburu. Kali ini, Abu Nawas diberi kuda yang cepat, sedangkan Baginda Raja dan para pengawalnya mengendarai kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, hujan pun turun dengan derasnya. Baginda Raja yang mengendarai kuda lamban basah kuyup diguyur hujan karena kudanya tidak dapat berlari kencang. Ketika Baginda Raja dan para pengawalnya tiba di tempat peristirahatan, ternyata Abu Nawas sudah duluan sampai di tempat itu, tentunya dengan baju yang masih kering. Hei Abu Nawas, ilmu apa sih yang kamu pakai? Kenapa bajumu tidak pernah basah kena hujan? Tanya Baginda Raja penasaran. Mudah tuanku, jawab Abu Nawas. Hamba tidak perlu pakai ilmu sakti. Karena kalau hujan datang, hamba segera melepaskan semua baju hamba. Lalu baju tersebut saya lipat dan saya duduki. Setelah hujan mereda, baru hamba pakai kembali baju hamba, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Berbicara tentang hujan, ada kisah menarik seseorang yang bernama Abdullah yang ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Saking ambisinya ingin mengalahkan Abu Nawas, ia sampai membuat daftar pertanyaan yang kira-kira sulit untuk dijawab. Tepat pada saat petang hari, hujan rintik-rintik mengguyur kota Baghdad. Abdullah tidak sengaja melihat Abu Nawas dari kejauhan. Abu Nawas terlihat berlari menghindari hujan. Melihat kejadian itu, ia berpikir, inilah saat yang tepat untuk mengalahkan Abu Nawas dengan ide cemerlangnya. Ia akan mencecar dengan pertanyaan yang dirasa sangat sulit untuk dijawab. Abdullah lalu menghampiri Abu Nawas yang sedang berteduh di salah satu rumah warga. Sementara Abdullah sengaja membiarkan dirinya terkena air hujan. Hei Abu Nawas, banyak orang bilang bahwa kamu seorang yang alim. Kamu selalu berdoa meminta anugerah dan rahmat kepada Allah. Tapi ketika hujan turun, mengapa kamu malah lari dan menghindarinya? Bukankah hujan adalah rahmat Allah? Tanya Abdullah. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, kamu sendiri sudah tahu hujan adalah rahmat. Kenapa kamu injak-injak? Alih-alih mencecar dengan pertanyaan berikutnya, Abdullah pun ikut berteduh di salah satu rumah warga bersama Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas, gumam Abdullah dalam hati.
Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.